Pemirsa, terima kasih pian masih bersama kami. Berita selanjutnya Mahabarakan. Cuaca ekstrim dari panas terik tiba-tiba berubah menjadi hujan, disertai angin kencang yang terjadi belakangan ini menjadi perhatian pemerintah Kota Banjarmasin. Bahkan beberapa waktu lalu membuat pohon wan rumah roboh akibat kencangnya tiupan angin disertai hujan tersebut. Cuaca ekstrim dari panas terik tiba-tiba berubah menjadi hujan disertai angin kencang yang terjadi belakangan ini menjadi perhatian pemerintah Kota Banjarmasin. Bahkan beberapa waktu lalu membuat pohon wan rumah roboh akibat kencangnya tiupan angin disertai hujan tersebut. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Waitakuni Prima TV tengah hari Kamis 4 Mei 2023 meminta dinas terkait melakukan pembenahan pada pohon-pohon yang tersebar di 5 kecamatan di Banjarmasin, khususnya pohon yang sudah tua yang memerlukan perawatan. Pembenahan pun diminta, ujar Ibnu Sina, dilakukan secara intensif jika ditemukan pohon yang sudah berumur tua atau memiliki risiko rentan tumbang, maka sesegeranya ditebang atau dipagar supaya kada berbahaya. Duka cita yang sedalam-dalamnya kepada korban kemarin yang meninggal dunia ketika terjadi angin ribut, kemudian pohon tumbang dan menimbulkan korban jiwa. Kami berharap masyarakat tetap hati-hati, dan saat ini memang lagi musim pancaroba, apalagi pergantian dari musim panas ke musim hujan. Kemudian juga ada posisi di mana matahari kita memang lagi tepat berada di posisi khatulistiwa, sehingga kemudian gelombang panas atau heat wave istilahnya secara internasional, secara dunia ini memang sedang mengalami yang namanya pemanasan global. Ya, terutama untuk Dinas LH nanti minta dikontrol untuk pohon-pohon yang berpotensi, misalnya kalau terjadi angin ribut, ya hujan agak lebat, itu berpotensi tumbang atau berpotensi menjadi roboh. Jadi perlu dicermati lagi, apakah harus dipangkas. Kemudian kalau misalnya di tempat-tempat lain saya lihat beberapa pohon yang dipertahankan memang diberi penyangga supaya tetap bisa bertahan dan itu tidak menimbulkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Kawenas Lingkungan Hidup Banjarmasin Alip Yospalop memandahkan sebanyak 7.107 batang pohon yang menjadi perhatian serta akan ditata dan dipelihara, mulai dari membenahi ranting-ranting yang berisiko bahaya hingga penebangan pohon yang sudah tua kemudian diganti dengan menanam bibit pohon. Alip Yospalop menyatakan akan membedakan pohon milik pemerintah kota dengan pohon liar, yaitu dengan memasang tanda atau memberi ngaran pada pohon tersebut. Ke depan memang kami arahnya ke sana, Pak. Karena kan nama pohonnya kan kami namain juga kan, misalnya jenis pohon apa, umurnya berapa, dan itu kan kami lakukan pengukuran. Jadi ada sekarang alatnya OSG juga. Jadi pohonnya sudah tua atau lapuk atau tidak gitu, kami akan ukur. Nanti ada tingkat kemampuan untuk pohon untuk bertahan sampai berapa gitu. Jadi kalau OSG itu kata kita untuk kanalnya, tapi ada juga untuk pohon. Jadi ada alat OSG untuk pohon, nanti kita ukur ini lapuk apa kada, bertahannya sampai berapa, kekuatan sampai berapa, itu kan kami lakukan. Sendiri seperti apa, Pak? Ya, tadi kami akan lakukan OSG untuk pohon-pohon, dan insyaallah kami kan peralatannya kan kami masih inden nih. Nah, untuk OSG, jadi alat-alat itu kan kita beli, kemudian kita OSG. Apakah pohon terlapuk apa tidak? Nah, jadi tingkat kemampuan pohon untuk bertahan itu sampai ke berapa? Jadi kalau toh misalnya mampu bertahan 1 atau 2 tahun, mendingan kita ganti aja gitu kan. Karena kan itu sangat berbahaya. Untuk pemagaran bagus juga sebenarnya, cuman apakah itu efektif atau tidak gitu. Alip Yospalop menambahkan, dinasnya akan membeli alat ultrasonografi pohon untuk mengetahui kualitas atau tingkat ketahanan pohon, sehingga nantinya akan bisa mengecek tingkat umur dan kekokohan pohon.